Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adiansah, NIM 33191027, Teknik Informatika STT Teks Mako Subang. Saya akan mempresentasikan perancangan dan pembuatan website sebagai media informasi pada kantor pelayanan, perizinan dan penanaman modal Kabupaten Temanggung. Bab 1, latar belakang masalah. Perkembangan teknologi yang semakin maju dalam dunia modern seperti sekarang ini membawa manfaat besar bagi kehidupan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan perannya dari teknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Teknologi telah banyak membantu manusia dalam menjalankan akses kehidupan. Teknologi telah mengubah segala menjadi mudah. Salah satu contohnya adalah penggunaan internet yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan banyak bidang. Internet merupakan jaringan komputer di seluruh dunia yang pada awalnya hanya dimanfaatkan untuk melakukan pengiriman suatu data. Saat ini, manfaat internet tidak hanya sebatas itu saja, namun bisa berfungsi sebagai media informasi maupun komunikasi. Informasi dapat diakses melalui berbagai media-media yang saat ini banyak dikenal dan digunakan, yaitu internet. Website merupakan salah satu media yang baik, media sosial, baik perorangan maupun kelompok, seperti instansi pemerintahan. Melalui website yang terintegrasi dengan internet, maka pekerjaan akan lebih terbantu. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Maka penulisan dapat mengambil rumusan, yaitu bagaimana membangun sistem yang dapat digunakan sebagai media informasi pada kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal Kabupaten Temanggung, sehingga informasi yang diharapkan tersampaikan lebih efektif dan efisien. Batasan masalah. Adapun beberapa poin batasan masalah agar skripsi ini lebih terfokus dan terperinci sehingga mencapai tujuan diantara sebagai berikut. 1. Dapat diolah meliputi data admin, data pengajuan perizinan berupa form yang didownload, dan dapat data penanaman modal. Kedua, website ini terdiri dari portal berita, informasi peluang investasi, dan aplikasi perizinan. Ketiga, website ini digunakan sebagai informasi bagi seluruh elemen masyarakat. Yang keempat, website ini sebagai tolak ukur bagaimana perkembangan instansi PKP3M yang terkait di mana pemerintahan pusat. Bab 2, landasan teori. Pengertian sistem definisi sistem perkembangan sesuai dengan konteks, di mana pengertian sistem ini digunakan sebagai berikut. Beberapa definisi sistem sederhana umum. 1. Kumpulan dari bagian-bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kedua, sekumpulan objek-objek yang saling berealisasi dan berinteraksi, serta hubungan antar objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan. Untuk profil potensi unggulan dan peluang investasi Kabupaten Temanggung merupakan salah satu wilayah kabupaten yang posisi geografisnya terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah, sehingga berada pada posisi strategis pada perlintasan jalur Semarang sampai ke Jogja dan Semarang Purwokerto. Merupakan salah satu jalur tengah pengembangan Provinsi Jawa Tengah dengan didukungnya berbagai potensi unggulan daerah serta peluang investasi di berbagai sektor. Maka Kabupaten Temanggung memiliki potensi dan peluang investasi yang menjanjikan. Bab 3, metodologi penelitian. Moto instansi kerja keras, cerdas, jujur, dan tidak korupsi. Perancangan proses disusun dengan menggunakan data aliran diagram yang berfungsi sebagai sebuah gambaran interaksi antar stakeholder dengan sistem.
Setiap stakeholder dalam sistem diasosiasikan dengan use case. Stakeholder dalam sistem diasosiasikan dengan use case. Stakeholder dapat muncul pada use case yang sama. Perancangan flowchart. Sistem flowchart adalah suatu model logika yang digunakan untuk menggambarkan sistem secara fisik, menunjukkan arus dari proses dalam program. Berikut tampilan flowchart yang akan digunakan. Oke, lanjut kepada bab 4. Implementasi sistem merupakan tahap peletakan atau menerapkan sistem upaya dapat digunakan dan dioperasikan. Implementasi sistem merupakan bagian terakhir dari proses penerapan sistem yang baru, di mana sistem baru yang akan dioperasikan secara keseluruhan. Di dalam implementasi, sistem akan diuji. Bila ditemukan kerancuan, maka akan segera dicari jalan keluar untuk memperbaiki agar sistem dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kesimpulannya, 1. Sistem lama masih menggunakan cara manual sehingga masih memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengolahan data informasi. Dengan sistem yang baru ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lama, seperti pengolahan data menjadi lebih cepat, kesalahan yang sering terjadi, sistem terorganisasi, dan data dapat terorganisir dengan baik. Dengan aplikasi ini, pelayanan menjadi maksimal dengan mengimplementasikan teknologi komputer. Dalam hal ini adalah pemakaian aplikasi ini sebagai alat bantu yang berguna mengoptimalkan pelayanan kepada pemohon dalam mengurus izin dan dapat menghasilkan informasi yang akurat. Terima kasih untuk presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.